buat kecap itu nggak mudah. Kita proses hampir 1 bulan. Karena ada turunan-turunan dari kacang ke oncom, nanti ke ampas. Nah, kalau teksturnya kacang ini kalau kita rasain, gigit yang udah matang itu rasanya biji. Matangnya gula sama wedang jadi kecap itu 4 jam. Banyak yang bertanya-tanya ya, ban bersayap itu nggak ada kaitan dengan kecap. Halo Sobat Pesona Desa, kali ini saya lagi ada di Majalengka. Konon katanya Majalengka terkenal dengan produk kecapnya. Tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang tersisa beberapa pengrajin kecap, salah satunya cap ban bersayap. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan melihat seperti apa sih produksi kecap di sini. Apakah masih sama seperti dulu atau lebih modern? Pak, waduh, kayaknya lagi sibuk ini nih. Ya, lagi godok ampas, Pak. Wah, ganggu nggak nih saya? Oh, enggak, Pak. Enggak ya? Kan, Pak. Oh, sama Pak siapa ini, punten? Dengan Pak Yon. Pak Yon, waduh. Nah, Sobat Pesona Desa, saya sudah sama Pak Yon di sini. Kita cari tahu nih, kira-kira seperti apa sih proses pembuatan dari kecap gitu ya. Nah, Pak Yon, ini kan kayaknya sedang produksi kebetulan banget nih. Saya belum pernah tahu gimana sih proses pembuatan kecap. Itu biasanya kan cuma nikmatin doang gitu ya Pak ya. Ini kalau yang tadi saya lihat, Bapak lagi proses apa nih? Ini proses ampas. Jadi ini dari fermentasi basah. Jadi kita dari awal ada semacam membersihkan dulu kacang kedelai hitam. Nah, kita pakainya kacang kedelai hitam dari lokal. Dari lokal. Oh iya ya. Jadi memang dari Indonesia, bukan yang import ya Pak ya? Iya. Itu biasanya Bapak dari mana tuh supply untuk kacang kedelai hitamnya? Itu biasanya dari Brebes, dari arah Jawa, biasanya itu udah langganan kita dari sana. Iya. Kalau bentuknya sendiri memang sudah ampas atau proses pengampasannya dari rumah produksi ini Pak? Ini prosesnya dari awal, jadi kita buat kecap itu nggak mudah. Kita proses hampir 1 bulan. Sampai betul-betul jadi kecap? Iya, 1 bulan. Boleh dijelasin nggak Pak? Boleh. Awalnya tuh apa tuh? Dari mulai datang itu untuk bahan utamanya seperti apa tuh Pak? Jadi kalau kita ada supply-nya, ada kacang kedelai hitam, ada gula aren, gula merah, ada garam kasar ya, yang langsung dari petani laut itu. Nah, itu prosesnya kita membersihkan dulu kacang kedelai hitam. Nah, udah bersih kita rebus. Nah, itu ngerebusnya juga nggak 1 jam 2 jam. Itu semalaman Pak. Semalaman? Semalaman. Untuk 1 kali takaran kuota ini ya? Iya, itu 1 semalaman. Nah, pas paginya kita bisa langsung jahit. Langsung kita posisinya nanti di jemur. Nah, udah kering, diangin-angin, itu biasanya kita masuk ke ruang penyimpanan yang namanya fermentasi kering. Nah, itu dikeringkan, nanti kita kayak ada jamur oncom. Oh iya. Nah, jamur oncomnya itu juga kita nggak memakai semacam kimia, ragi itu pure alami. Nanti ada jamurnya, setelah jamurnya muncul, itu nanti kita keringkan lagi. Beda sampai lagi itu benar-benar si kacang namanya oncom itu kering. Tadinya kan ada teksturnya basah. Nah, udah kering, itu namanya oncom. Nah, setelah jadi oncom, nah ini nanti kesini ke hampas. Jadi turunan kan dari kacang, oncom, baru nih ke hampas. Nah, hampas itu prosesnya dari perendaman air garam. Oh, nah, tapi air garam. Kalau yang oncom itu bentuknya persis seperti oncom yang
seperti di pasaran atau gimana Kalau tuh, di Pak? pasaran kan kayak kotak ya, kita pakai tampan. Oh, jadi ada ininya ya, Jadi kan wadahnya. kita posisinya nanti teksturnya seperti ini. Jadi karena kalau kita seperti oncom nanti yang di pasar nanti ada rasa pahit. Oh, Gitu. Jadi gitu. kita nantinya dibikinnya bukan jadi oncomnya tapi kacang kedelai buat sarinya itu. Iya, iya. Nah. Terus Pak, untuk prosesnya sendiri, emang 1 bulan itu ngapain aja sih Pak? Kan selain tadi kan perebusan, berarti kan yang jadi bikin lama 1 bulan itu apa nggak bisa dipersingkat gitu Pak? Ya itu karena proses fermentasi yang lama. Oh, dari fermentasinya. Fermentasi kan kita butuh buat alami adanya jamur buat sari kedelai ya. Itu buat tumbuhnya itu nggak bisa sehari 2 hari, itu bisa mencapai mingguan. Oh. Itu satu proses fermentasi kering. Nanti di basah juga kita ngerebus air garam, nanti dimasukkan itu juga nggak sehari. Jadi kita prosesnya disimpan dulu. Ketika ada muncul sari kedelainya, baru bisa kita buat jadi hampas itu. Oke. Proses pembuatan 1 bulan dan pastinya juga tadi bahan-bahan sudah dijelaskan ya. Ada banyak dan memang tidak mudah membuat kecap nih Sobat Pesona Desa. Nah Pak, kalau di sini saya udah keringetan nih kayak agak panas. Ya, karena malum ini iya, belum biasa Pak. Tapi saya masih pengen tahu lagi lebih banyak soal kecap. Mungkin kita bisa pindah tempat ya Pak ya? Oke. Karena ada turunan-turunan dari kacang ke oncom nanti ke ampas. Nah kalau teksturnya kacang ini kalau kita rasain gigit yang udah matang itu rasanya biji. Agilang, jadi ini tuh proses fermentasi kering ya. Jadi ini dijemur dulu setelah tadi direbus dulu kacang kedelai hitamnya yang ini. Jadi di sini ya proses penjemurannya ya. Betul. Wah, jadi nih Sobat Pesona Desa pas banget dengan cuaca yang cukup terik di sini ya Pak ya. Panas ya. Biasanya berapa lama Pak kalau proses penjemuran di sini? Kalau penjemuran ini cukup sampai kering di angin-angin, di terik matahari. Nanti ini ada proses lagi ke fermentasi kering, itu pengoncoman. Nah di belakang Agilang ini ada oncomnya yang udah jadi. Yang udah jadi ya. Nah itu di perbedaannya tuh di apanya Pak? Apakah warna atau teksturnya jadi lebih keras atau gimana? Nah ini teksturnya pasti yang jelas beda karena ada turunan-turunan dari kacang ke oncom nanti ke ampas. Nah kalau teksturnya kacang ini kalau kita rasain gigit yang udah matang itu rasanya biji. Benar-benar biji ya yang ini. Tapi kalau udah ke oncom itu sama kita kayak yang beli oncom di pasar itu beda. Cuman kita dikeringkan. Ini masih kering, oncomnya dikeringkan dulu. Kalau itu kan langsung dikonsumsi, langsung dimakan, digoreng ya. Kalau ini dikeringkan lagi, nanti proses ke hampas. Ya, mungkin kalau Sobat Pesona Desa agak bingung nih bedanya oncom yang di pasaran sama yang di sini. Kalau yang di sini mungkin karena pakai kedelai hitam ya Pak ya, jadi warnanya juga berbeda dan emang ada proses lanjutan dari tahap produksi kecap itu sendiri. Nah, berarti proses ini bisa sampai sehari kalau cuacanya bagus Pak? Ini cukup kering aja 3 jam juga 3 udah jam. Ini. Cuman yang lamanya nanti ada di pengoncoman. Itu bisa berminggu-minggu, berhari-hari. Biar keluar jamur oncomnya. Itu. Jadi itu ya proses fermentasi yang jadinya bikin lama yang tadi dibilang 1 bulan kan ya. Betul. Sampai betul-betul bisa jadi kecap yang siap kemas dan juga produksi. Kayak gitu ya Pak ya?
Oke oke. Jadi ini tinggal lanjut aja ya Pak. Berarti satu nyeru sampai beres semua. Iya. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja Pak. Mungkin saya mau lihat proses Boleh, pembuatan selanjutnya Pak silakan. ya. Ya, Yuk. ya. Ya, Sobat Pesona Desa, kalau tadi kita sudah melihat proses-proses sebelumnya, bahkan tadi juga sempat ke tungku ya Pak ya. Iya, Nah, betul. kalau tungku yang ini untuk apa Pak? Nah, Proses ini apa? tungku proses terakhir. Jadi di sini ada wedang yang udah mateng. Nanti ada proses pencampuran dari gula. Oh. Jadi gula yang udah mateng nanti ke wedang yang udah mateng jadilah kecap. Oh, jadi yang tungku yang depan ini sama yang di belakang nanti akan dicampurkan. Campur, iya. Oh, yang tadi itu ya Bapak sebutin komposisinya ada gula, terus apa lagi ada Pak? garam, Garam. ada kacang kedelai hitam gitu. Itu prosesnya berapa lama Pak untuk proses pematangan ini untuk yang wedang ya disebutnya? betul. Itu sama yang ini berapa lama? Ini kalau total dari matangnya gula sama wedang jadi kecap itu 4 jam. Wah, cukup 4 lama jam. juga ya. Iya, betul. 4 jam berarti yang harus duluan mateng itu yang mana dulu? Yang udah matang tuh gula dulu. Gula dulu? Gula dulu. Oh. Kalau ini bercampur ke tungku ini udah matang. Oh gitu. Ya. Ini jadi menunggu gula matang. Setelah gula matang baru Dicampurkan. campur ya. Nah, udah dicampur itu nggak langsung jadi kecap matang, tapi Iya. harus dimatangkan lagi. Caranya? Ya bakar lagi tungkunya, jadi sampai matang lagi gitu. Oh, Iya. 4 jam itu ya prosesnya. 4 jam. Jadi nggak sebentar ternyata ya. Terus harus sambil diaduk apa gimana Pak? Kalau yang ini nih bambu untuk apa? Bambu ini buat ini aja, mungkin takaran dari kecap. Jadi kerat nanti ini bisa kisaran 400 botolan gitu. Jadi dari sini ada takarannya. Gitu. Oh iya ya, saya lihat tuh di situ ada garis-garisnya Iya. Sobat Pesona Desa. Jadi menakarnya lewat bambu ini. Nah, seperti ini nih. Nih di sini ya. Ya. Jadi nanti berarti akan sedikit menyusut ya Pak Iya. dari proses awal Ya betul. sampai akhir. Nah, jadi dari awalnya berapa banyak, jadi dibikin sedikit, jadi ada takarannya. Kira-kira ini takarannya berapa Pak untuk satu tungku? Satu Sebelum tungku. dicampur sama sesudah dicampur? Itu di kisaran 3 380 botol, kalau itunya di kisaran 5. 5 strip. 5 strip. Oh, gitu ya. Jadi ternyata memang ukurnya dari bambu yang Bambu tadi. ini, ya. Nah, terus Pak kalau untuk menentukan tingkat kematangan. Iya. Nah, itu dilihat dari tekstur atau dari warnanya misalkan dari apa, Pak? Nah, ini kalau udah matang dari gula sama wedang, itu dari teksturnya bisa berubah. Kalau matang nanti itu ada mengental. Jadi teksturnya bukan tekstur wedang lagi atau gula. Itu teksturnya udah bener-bener kecap. Warnanya berarti hitam. Warnanya udah hitam. Jadi hitam ke coklat-coklatan. Oh gitu. Gitu. Kalau hitam biasanya istilahnya nanti rasanya beda lagi, pahit. Gitu. Bisa dibilang ini berarti proses terakhir ya? Terakhir. Nah, terus kalau sebelum ke pengemasan, itu perlu didinginkan dulu atau gimana, Pak? Ya, ini karena kondisinya suhunya panas sekali, ini butuh didinginkan. Sekarang udah beres, itu diisinya hari besoknya. Oh, jadi didiamkan dulu sehari, sehari gitu ya. iya. Oke deh Pak, kalau gitu saya pengen lihat nih Pak, kalau yang sudah dikemas tuh yang mana gitu ya. Silakan. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat yang sudah dikemas setelah proses pembuatan ini selesai. Yuk. Yuk. Katanya ya ban bersayap itu nggak ada kaitan dengan kecap. Katanya ini sebetulnya filosofi dari pendiri.
besar. Nah, ini yang tadi udah beres. Langsung dituang di sini, Pak? Iya, betul. Sini. Oh, jadi proses pengemasan lewat ini? Lewat ini, pengisian. Jadi ini kayak dispensernya gitu Dispenser, lah ya? ya. Nanti keluar, ada kerannya, masuk ke botol sesuai takaran 250 ml, yang kecil, yang besar 500 ml. Itu nanti dikemas kayak ini nantinya, seperti ini. Ini yang udah jadi ya? Iya, udah jadi. Nah, seperti ini Sobat Pesona Desa. Jadi kalau sudah jadi seperti ini nanti siap dipasarkan. Ya, betul. Nah terus Pak, di belakang kan ini ada baskom. Iya. Berarti nanti yang dibawa dari sana ke sini tuh per baskom atau gimana tuh Pak? Enggak, itu nanti ke tong besar dulu. Ini baskomnya biar ada pendinginan lebih cepat. Jadi kalau dalam tong besar itu dinginnya kan lama prosesnya. Karena ini baskom buat mendinginkan aja. Jadi ini nggak ada takaran berapa-berapa. Yang penting mah diurai mungkin ya, dipisah-pisah dari tong besar ke sini. Jadi nantinya dinginnya lebih cepat, lebih bagus, bisa langsung diisi nantinya gitu. Jadi ini perantara aja supaya suhunya lebih dingin dan siap nanti ketika akan proses memasukkan ke dalam botolnya gitu ya Pak ya. Satu tabung ini biasanya ini muat berapa banyak Pak? Berapa liter atau kalau takarannya ini biasanya dari satu tong itu bisa 3 kali pengisian. Dari 380 berarti kurang lebihnya 100 botol. 100 botolan ya, kurang lebih. Baru habis itu langsung pelabelan di sini juga. Pelabelan betul, sama segel. Jadilah produk yang siap dipasarkan. Itu. Nah, untuk produknya sendiri Pak, ngomong-ngomong soal pemasaran nih, apakah ini cuma satu brand aja dari ban bersayap ya Pak ya? Iya, betul. Atau Bapak mensuplai juga untuk pesanan dari luar misalkan yang ingin jadi reseller atau sejenisnya? Ya. Kebetulan sebelum dampak corona, COVID, kita ada beberapa pesanan, yaitu dari luar, dari klinik. Nah itu klinik biasanya itu masuknya kecap herbal. Jadi kecap herbal itu kita racikannya beda lagi. Tanpa bumbu penyedap, tanpa itu benar-benar herbal. Jadi rasanya juga mungkin buat orang-orang yang butuh penyembuhan, jadi tidak mengutamakan rasa, tapi buat kesehatan. Gitu. Kalau ini kan udah ada gurih, ada penyedap rasa dan lain-lain. Kalau itu lain lagi gitu. Berarti kalau kesehatan lebih ke sari-sari kedelai, kedelai, yang dijadikan untuk nutrisi sehat. Oh, Bapak pernah juga produksi itu untuk masa-masa corona kemarin ya. Oh, terus kalau untuk ukurannya nih Pak, yang Bapak produksi ada botol ukuran berapa aja nih? Nah ini untuk produksi beberapa kemasan, ada yang beling, ada yang plastik. Nah kalau yang beling ini udah termasuk dari tahun 63. Jadi ciri khas oleh-oleh Majalengkanya itu terletak di belingnya. Waduh. Jadi ada yang buat oleh-oleh dikasih plastik malah nggak mau posisinya, malah yang beling. Ini kemasannya ada yang 250 ml, ada yang 500 ml. Kalau yang beling, kalau yang plastik itu ada yang 320 ml sama 140 ml. Yang plastik. Jadi ada beberapa pilihan Sobat Pesona Desa di sini juga tuh. Betul. Tertera kecap Majalengka asli, ban bersayap nomor 1. Nah ini untuk kecap manis sedang ya. Betul. Untuk komposisinya juga ada di sini, terus juga ini produksi asli rumahan di sini ya Pak ya. Betul. Dan jadi kalau misalkan Sobat Pesona Desa ingin menjadikan buah tangan gitu dan yang klasik serta legend mungkin bisa pilih yang botol kaca ya Pak ya. Nah, yang plastik juga bisa dibagikan gitu kalau misalkan berkunjung ke Majalengka. Nah, sejauh ini Pak untuk pemasarannya atau distribusinya itu Bapak kemana aja yang sudah tersebar? Kalau pemasaran kecap ban bersayap ini karena oleh-oleh, kita pemasarannya nggak mencakup luas ya. Jadi kita di wilayah 3 Cirebon, khususnya Majalengka. Kalau arah barat itu sampai Jati 7. Kalau seumpamanya posisinya ke timur, Raja Galuh, Prapatan, jadi wilayah Majalengka. Cuman penggemarnya karena oleh-oleh, ini dari Jawa Timur, kadang dari Kalimantan, kadang dari Karawang, pokoknya buah tangan Majalengka nggak afdol kalau nggak bawa kecap rasa gurih ini. Waduh. Nah, cuman saya penasaran ini Pak, karena di sini ada
ban bersayap, Ya. ini brandnya. Ada makna atau filosofinya nggak dari brand ban bersayap ini, Pak? Ya, ini banyak yang bertanya-tanya ya, ban bersayap itu nggak ada kaitan dengan kecap. Katanya ini sebetulnya filosofi dari pendiri. Jadi pendirinya yaitu Haji Suntama. Ya, itu Haji Suntama tahun tanggal 28 Oktober 1963. Ini filosofinya itu bersayap. Dulunya Pak Haji Suntama itu punya toko sembako di Majalengka, cukup besar, cukup rame. Cuman dia tergugah atau ada inspirasi buat mengembangkan sayap, mengembangkan sampingan gitu ya. Nah karena itu sayap, beliau tuh berinisiatif dengan bersayap. Namanya bersayap, awalnya bersayap ketika mengirim produknya ini, posisinya dengan sepeda dulu ya, dengan jalan-jalan yang cukup terjal. Ada kendala di bannya tuh pecah, terus ada kendala dan lain-lainnya, maka teringat itu modalnya itu ban. Jadi seolah-olah kecap ini yaitu filosofinya ban itu sebagai roda ekonomi, roda untuk modal buat bikin sampingan kecap. Dan terus berjalan pastinya. Nah, jadilah ban bersayap. Nah, itu. Saya jadi paham nih Sobat Pesona Desa, ternyata filosofinya begitu luas, dari cerita menjadi sebuah ide dan bahkan usahanya terus berjalan, dan mungkin kalau bersayap jadi optimis tersendiri ya Pak ya, untuk berkembangnya produksi kecap khas Majalengka. Oke deh Pak, hatur nuhun ya, sudah diajak ngobrol dan juga tahu proses pembuatan kecap itu ternyata tidak semudah mengkonsumsinya. Kalau saya sih lebih baik ambil buah tangan di sini atau enggak konsumsi langsung. Tapi saya jadi paham ternyata membuat kecap itu memang lama, proses lama. Prosesnya juga penuh ketelitian untuk menciptakan kualitas yang bagus gitu ya Pak ya. Atur sekali lagi Pak Ion ya. Mudah-mudahan sukses dan sehat. Amin. Ya. Nah, Sobat Pesona Desa, saya udah bawa untuk oleh-oleh nih, kecap ban bersayap. Nah, tidak main-main, satu botol kecap aja tuh prosesnya itu sangat lama sekali, bahkan sampai 1 bulan. Dan ini, ban bersayap adalah kecap khas dari Desa Tonjong, Majalengka. Karena memang Majalengka terkenal dengan produksi kecap terbesar. Dan sekarang yang bertahan hanya beberapa saja, termasuk merek ban bersayap ini. Demikian Pesona Desa kali ini, sampai jumpa lagi di Pesona Desa selanjutnya.